Dan juga orang-orang yang sudah menguasai ilmu, yang sudah selesai mesantren, ini punya kewajiban ya, menyebarkan ilmu kepada orang-orang yang belum berilmu. Maka seyogianya khirij ma'ahid, yakni alumni para ya santri-santri, alumni pesantren-pesantren yang sudah lulus, seyogianya menelaah semua wilayah yang ada ya di negerinya, ya, yang ada di negerinya dulu sebelum melangkahkan ke luar negeri, yang ada di negerinya, yang ada di provinsinya, yang ada di kabupatennya, yang ada di kecamatannya, yang ada di desanya, yang ada di RW-nya, RT-nya, menelaah apakah di situ ada alim, alimah, ustadz, ustadzah yang memumpuni untuk mengajarkan ilmu Allah kepada masyarakat setempat ataukah tidak. Ini kewajiban para ulama juga, ini kewajiban alumni-alumni juga. Jangan sampai selesai pesantren merasa tidak punya kewajiban ya untuk menyebarkan ilmu Allah kepada orang-orang yang bodoh, lalu cuek, lalu saya mau berbuat apa gimana saya saja, saya mau bisnis, saya mau ikut politik ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi harus ya menyadari ya kepada kewajiban yang Allah bebankan kepada orang-orang berilmu. Lihat di negerimu, lihat di provinsimu, lihat di kabupatenmu, lihat di kecamatanmu, di desamu, di RT-mu. Kalau umpamanya sudah ada, lihat wilayah-wilayah yang belum ada ustadznya, yang belum ada ustadzahnya. Kalau kamu menemukan satu daerah di situ tidak ada ustadznya, tidak ada ustadzahnya, masuklah ke situ. Usahakan, upayakan dengan berbagai cara bagaimana kamu bisa menyebarkan ilmu di daerah-daerah yang tidak ada ulamanya. Kamu silaturahmi ke pemerintahnya, kepala desanya ya. Bisa ditanya kepala desanya, RW mana yang tidak ada ustadznya ya, RT mana yang tidak ada ustadznya. Lalu kamu bisa kerjasama dengan RW-nya, dengan RT-nya. Kamu silaturahmi kepada para tokoh-tokoh masyarakat di situ ya, ngobrol, lalu menawarkan diri ya. Barangkali di sini perlu pengajar ya, perlu ya mengadakan pendidikan agama untuk anak-anak di sini, untuk pemuda-pemudinya, untuk yang tua-tuanya. Nah, kalau itu wilayah muslim yang tidak ada ustadznya, Buya merasa yakin mereka pasti akan senang dengan tawaran-tawaran kita, itu pasti akan senang. Nah sekarang jadi ketahuan sekarang kenapa banyak daerah-daerah yang bodoh kepada agama sehingga anak-anaknya tidak terdidik, padahal itu masyarakat muslim. Dan yang lebih parah lagi, akhirnya ada saudara kita yang muslim karena tidak ada pendidikan di daerahnya dengan pendidikan agama, akhirnya dia keluar daripada Islamnya, yang menjadi sebab ya satu di antara dua. Yang pertama, bahwa dari ahli daerah tersebut tidak ada yang memesantrenkan anaknya, lalu dikembalikan lagi ke daerahnya. Yang kedua, atau ya
alumni-alumni pesantren yang begitu banyak. Pesantren di Indonesia kan terbanyak ya, mengeluarkan alumni itu setiap tahun bisa puluhan ribu tuh, bisa puluhan ribu tuh ya. Belum yang pesantren di luar negeri, yang di Kairo, yang di Mesir tuh kan, yang di Turki, yang di Irak, yang di Yaman, di Hadramaut, yang di banyak ya. Ada yang di Maroko, ada yang di India, ada yang di Pakistan tuh. Banyak sekali pesantren-pesantren di luar negeri. Ini yang produk dalam negeri aja dulu. Produk dalam negeri pesantren-pesantren yang melahirkan murid-muridnya yang memumpuni untuk menjadi ulama itu sangat banyak sekali. Nah, Buya mengajak kepada semua para ulama, kepada semua para santri, alumni-alumni ya, dimanapun berada, mari kita berpikir tentang ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan hal ini ya. Karena mau tidak mau ya, tidak bisa dibiarkan manusia bodoh terus, yang pada akhirnya nanti dari kebodohan kepada agama akan melahirkan pribadi-pribadi yang tersesat. Kalau dia jadi pemimpin yang sesat ya. Kalau dia jadi ekonom sesat. Kalau dia jadi teknokrat sesat. Kalau dia jadi apalagi ya, jadi apapun dia akan tersesat. Nah, kesesatan ini akan mengakibatkan ya lahirnya situasi kondisi kehidupan manusia yang penuh kesesatan, yang penuh kemunkaran. Akan merajalela di mana-mana karena tidak ada hidayah. Jadi yang menjadi faktor penyebabnya satu di antara dua. Imma dari daerahnya masing-masing, dari tiap RT-nya masing-masing umat Islam tidak ada yang memesantrenkan anaknya lalu mengembalikan lagi ke daerahnya. Wa imma alumni-alumni ini kan, nah, tidak ada yang mau berjuang menyebarkan agamanya, tidak ada yang peduli kepada umat yang bodoh ya. Sehingga akhirnya daerah-daerah umat Islam yang tidak ada ulamanya ya gersang, terbengkalai.